Halo, teman-teman. Selamat datang di channel Ibra Sadewa. Hari ini, kita akan mengupas kisah legendaris dari Tanah Betawi, seorang pahlawan rakyat yang berani melawan ketidakadilan. Ya, inilah kisah Pitung, Robin Hood dari Betawi. Dari perlawanan terhadap penjajah hingga pertarungan sengit melawan Scott Hein, perjuangan Pitung adalah simbol keberanian dan keadilan bagi rakyat kecil. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update video terbaru dari channel Ibra Sadewa. Siap menyelami kisah epik Pitung? Yuk, kita mulai. Di sebuah kampung kecil di Rawabelong, Batavia, hiduplah seorang anak bernama Pitung. Ia tumbuh dalam keluarga petani yang sederhana, tetapi penuh dengan nilai-nilai kejujuran dan kerja keras. Ayahnya, Pak Piun, adalah seorang petani yang rajin, sementara ibunya, Mak Piun, seorang perempuan yang sabar dan penyayang. Sejak kecil, Pitung sudah menunjukkan kecerdasan dan keberanian yang berbeda dari anak-anak lainnya. Ia sering membantu orang tuanya di ladang, tetapi pikirannya selalu dipenuhi rasa ingin tahu tentang dunia di luar kampungnya. Sejak usia muda, Pitung sering diajak ayahnya ke pasar untuk menjual hasil panen. Di sana, ia mulai melihat ketidakadilan yang terjadi di sekelilingnya. Para pedagang kecil sering dipaksa membayar pajak tinggi oleh para mandor yang bekerja untuk Belanda. Ia juga melihat bagaimana para tuan tanah memperlakukan petani dengan semena-mena, mengambil hasil kerja keras mereka tanpa belas kasihan. Rasa marah dan ketidaksetujuan mulai tumbuh di hatinya, meskipun ia belum tahu bagaimana cara melawan ketidakadilan itu. Selain bekerja membantu orang tuanya, Pitung juga belajar mengaji di surau kampung bersama Haji Naipin, seorang ulama yang dihormati. Dari Haji Naipin, Pitung tidak hanya belajar agama, tetapi juga tentang kebijaksanaan dan arti keadilan. Haji Naipin sering bercerita tentang para pahlawan yang membela rakyat dari kesewenang-wenangan, dan kisah-kisah itu semakin membentuk jiwa Pitung yang haus akan keadilan. Tak hanya belajar agama, Pitung juga berguru ilmu silat kepada Haji Naipin. Awalnya, ia hanya diajari dasar-dasar bela diri untuk menjaga diri dari para penjahat yang sering merampok di jalanan kampung. Namun, semakin lama, bakatnya dalam silat semakin berkembang pesat. Ia cepat memahami setiap gerakan dan strategi yang diajarkan gurunya, bahkan mampu mengalahkan lawan-lawan yang lebih tua darinya. Suatu hari, ketika pulang dari surau, Pitung melihat seorang anak kecil dipukuli oleh anak-anak yang lebih besar. Tanpa ragu, ia segera maju dan melindungi anak itu. Dengan beberapa gerakan cepat, ia berhasil membuat para penindas itu lari ketakutan. Sejak saat itu, ia mulai dikenal sebagai anak yang pemberani dan tak segan membela yang lemah. Banyak orang kampung yang kagum pada keberaniannya, tetapi ada juga yang khawatir karena tindakan Pitung bisa mengundang masalah di kemudian hari. Di usia remajanya, Pitung mulai semakin memahami bahwa dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Ia sering mendengar cerita dari para petani tentang bagaimana mereka ditindas oleh tuan tanah yang bekerja sama dengan Belanda. Pajak yang berat, tanah yang dirampas, dan ancaman dari para centeng membuat hidup rakyat semakin sulit. Meskipun begitu, orang-orang kampung hanya bisa pasrah, takut melawan penguasa yang lebih kuat. Pak Piun, ayah Pitung, selalu mengajarkannya untuk hidup jujur dan menerima takdir. Namun, Pitung merasa ada yang salah dengan sikap itu. Baginya, menerima ketidakadilan bukanlah solusi. Ia ingin melakukan sesuatu, tetapi belum tahu caranya. Ia hanya tahu satu hal, semakin ia belajar, semakin besar keinginannya untuk mengubah nasib rakyat kecil. Suatu malam, setelah mengaji, Pitung duduk berdua dengan Haji Naipin di beranda surau. Dengan suara lirih, ia bertanya, "Guru, apakah berdosa jika kita melawan orang yang menindas kita?" Haji Naipin tersenyum dan menjawab, "Keadilan adalah bagian dari iman, Pitung. Jika engkau punya kekuatan, gunakanlah untuk menolong mereka yang lemah. Tapi ingat, jangan sampai engkau menjadi seperti orang yang kau lawan." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Pitung, menjadi api yang perlahan-lahan menyala di hatinya. Di saat yang sama, Belanda semakin memperketat cengkeraman mereka di Batavia. Pajak semakin tinggi, dan hukuman bagi siapapun yang berani melawan semakin kejam. Banyak pemuda kampung yang takut dan memilih untuk tunduk. Namun, Pitung tidak bisa tinggal diam. Ia tahu suatu hari nanti, ia harus mengambil tindakan. Di usianya yang masih muda,
Pitung belum menyadari bahwa takdir besar sedang menunggunya. Ia hanya seorang anak kampung yang cerdas dan pemberani. Namun, dalam waktu yang tak lama lagi, ia akan menjadi legenda, seorang pejuang yang namanya akan dikenang sepanjang masa, si Pitung, Robin Hood dari Betawi. Hari-hari berlalu, dan Pitung semakin dewasa. Ia mulai melihat dengan lebih jelas penderitaan yang dialami rakyat di sekitarnya. Para petani di kampung Rawabelong semakin tertindas oleh aturan kolonial yang tidak adil. Setiap panen, mereka dipaksa membayar pajak yang semakin tinggi kepada tuan tanah yang bersekutu dengan Belanda. Jika tidak mampu membayar, tanah mereka disita, dan mereka diusir tanpa belas kasihan. Hati Pitung semakin gelisah melihat ketidakadilan ini, tetapi ia masih belum tahu bagaimana harus bertindak. Suatu siang, Pitung menemani ayahnya ke pasar untuk menjual hasil panen. Namun, di sana mereka menyaksikan kejadian yang membuat darah Pitung mendidih. Seorang petani tua yang tidak mampu membayar pajak dipukuli oleh para centeng yang bekerja untuk tuan tanah. Barang dagangannya diambil paksa, dan ia dibiarkan tergeletak di tanah tanpa ada yang berani menolong. Pitung ingin maju dan melawan, tetapi ayahnya menahan tangan Pitung. "Jangan, Nak, kita tidak punya kuasa melawan mereka," bisik Pak Piun dengan wajah penuh ketakutan. Sepanjang perjalanan pulang, Pitung tak bisa berhenti memikirkan kejadian itu. Ia merasa marah, tetapi juga kecewa pada ketakutan yang mengikat rakyatnya. Mengapa mereka harus tunduk pada ketidakadilan? Mengapa tidak ada yang berani melawan? Namun, ia juga mengerti bahwa rakyat kecil tidak punya pilihan. Belanda memiliki pasukan bersenjata, sementara rakyat hanya memiliki cangkul dan tangan kosong. Tak lama setelah kejadian itu, kabar buruk kembali menimpa kampung mereka. Tuan tanah baru yang kejam bernama Babah Liem, seorang cukong kaya yang bersekutu dengan Belanda, datang dan mengklaim bahwa banyak tanah di Rawabelong sekarang menjadi miliknya. Ia membawa selembar surat yang katanya dikeluarkan oleh pemerintah kolonial, menyatakan bahwa para petani harus membayar sewa tanah yang lebih tinggi atau diusir. Banyak keluarga yang kehilangan rumah mereka dalam sekejap. Pitung melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana rumah-rumah dirobohkan oleh para centeng Babah Liem. Para petani yang mencoba melawan justru dipukuli dan ditangkap oleh serdadu Belanda. Tangisan ibu-ibu dan anak-anak menggema di udara, sementara para penguasa tertawa di atas penderitaan rakyat. Dalam hati, Pitung bersumpah bahwa ia tidak akan tinggal diam lebih lama lagi. Ketidakadilan itu akhirnya menimpa keluarganya sendiri. Suatu sore, beberapa centeng Babah Liem datang ke rumah Pitung, menagih pajak yang jumlahnya tidak masuk akal. Pak Piun mencoba bernegosiasi, tetapi mereka tidak peduli. Salah satu centeng menendang ayah Pitung hingga jatuh ke tanah. "Kalau tidak bisa bayar, rumah ini jadi milik tuan tanah," bentak mereka. Pitung yang melihat kejadian itu langsung berlari untuk membantu ayahnya, tetapi ia dihentikan oleh ibunya yang menangis, takut anaknya akan celaka. Malam itu, keluarga Pitung tidak bisa tidur. Mereka tahu bahwa dalam beberapa hari lagi, mereka akan diusir dari tanah yang telah mereka tinggali turun-temurun. Pak Piun hanya bisa pasrah, sementara Mak Piun terus berdoa agar keajaiban datang. Pitung, di sisi lain, merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar nasib buruk, ini adalah ketidakadilan yang harus dilawan. Pitung pergi ke surau untuk bertemu dengan Haji Naipin. Dengan suara bergetar karena amarah dan kesedihan, ia berkata, "Guru, aku tidak bisa diam lagi. Aku harus melakukan sesuatu." Haji Naipin menatap muridnya dengan penuh kebijaksanaan. "Pitung, jika kau ingin melawan, kau harus melawan dengan kepala dingin, bukan hanya dengan emosi. Orang yang berjuang tanpa akal akan berakhir sia-sia." Kata-kata itu tertanam dalam hati Pitung. Ia tahu bahwa ia tidak bisa gegabah. Ia butuh rencana, strategi, dan kekuatan untuk menghadapi mereka yang berkuasa. Dalam beberapa hari ke depan, Pitung mulai sering menghilang dari rumah. Ia menemui teman-temannya, Rais dan Ji, yang juga merasa geram dengan keadaan kampung mereka. Diam-diam, mereka mulai mengamati gerak-gerik para centeng dan tuan tanah. Mereka ingin tahu bagaimana cara mereka beroperasi, di mana mereka menyimpan harta, dan bagaimana mereka menjalankan sistem yang menindas rakyat. Pitung tahu bahwa jika ia ingin melawan, ia harus memahami musuhnya terlebih dahulu. Di dalam hatinya, Pitung merasa bahwa dirinya telah berubah. Ia bukan lagi anak kecil yang hanya bisa menyaksikan ketidakadilan tanpa berbuat apa-apa.
Ia sekarang adalah seorang pemuda yang siap bertindak. Ia tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan, tetapi satu hal pasti, perjuangannya baru saja dimulai. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Kampung Rawabelong yang dulu damai kini penuh dengan ketakutan. Para centeng Babah Liem semakin sering datang, menagih pajak yang mencekik, mengancam siapa saja yang berani membangkang. Banyak keluarga kehilangan tanah dan rumah mereka, termasuk beberapa sahabat Pitung. Melihat penderitaan yang tak berkesudahan ini, api kemarahan di dada Pitung semakin membara. Suatu sore, Pitung pulang ke rumah dengan hati yang berat. Ia melihat ayahnya duduk termenung di depan rumah, wajahnya dipenuhi kesedihan. "Nak, kita harus pergi dari sini. Aku sudah berbicara dengan pamanmu di kampung sebelah. Mungkin kita bisa memulai hidup baru di sana," ujar Pak Piun dengan suara lirih. Pitung terkejut dan merasa hatinya mencelos. Pergi berarti menyerah. Pergi berarti membiarkan Babah Liem dan Belanda menang. Bagaimana dengan tanah kita? Iya. Bagaimana dengan orang-orang kampung yang lain? Pitung bertanya dengan nada penuh emosi. Pak Piun menghela napas panjang. "Kita bukan orang kuat, Pitung. Kita hanya rakyat kecil. Melawan hanya akan membawa celaka." Kata-kata itu menusuk hati Pitung. Ia mencintai ayahnya, tetapi kali ini ia tidak bisa menerima kata-kata itu begitu saja. Keesokan harinya, bencana pun datang. Para centeng kembali ke rumah Pitung, kali ini dengan jumlah lebih banyak. Mereka tidak hanya menagih pajak, tetapi langsung merampas rumah dan sawah keluarga Pitung. Tanpa ampun, mereka melempar barang-barang keluar rumah dan mengusir keluarganya dengan kasar. Pak Piun mencoba bernegosiasi, tetapi yang ia dapatkan hanyalah pukulan keras di wajahnya. Pitung yang melihat ayahnya diperlakukan seperti itu tidak bisa menahan diri lagi. Ia menerjang salah satu centeng dan menghantamnya dengan pukulan keras. Para centeng terkejut, tidak menyangka anak muda itu begitu kuat. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Pitung berusaha melawan, tetapi akhirnya ia terjatuh, dihajar tanpa ampun. Mak Piun menangis dan memohon agar mereka berhenti, sementara Rais dan Ji yang melihat kejadian itu dari kejauhan hanya bisa menahan kemarahan. Setelah puas menyiksa Pitung dan keluarganya, para centeng pergi sambil tertawa. "Kalau berani melawan lagi, nyawa kalian taruhannya," salah satu dari mereka berteriak sebelum pergi. Pitung terbaring di tanah dengan tubuh penuh luka, tetapi di dalam dirinya, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Ia bukan lagi sekadar marah, ia sudah siap untuk melawan. Malam itu, Pitung bertemu Rais dan Ji di tepi sungai. "Aku tidak akan lari seperti yang mereka inginkan," ujar Pitung dengan suara dingin. "Aku akan membalas mereka. Aku akan mengambil kembali apa yang mereka rampas, bukan hanya untuk keluargaku, tetapi untuk seluruh orang kampung." Rais dan Ji saling pandang. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya amarah sesaat. Ini adalah keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Haji Naipin, yang mendengar apa yang terjadi, memanggil Pitung ke surau. "Apa yang kau rencanakan, Pitung?" tanyanya dengan tatapan tajam. Pitung mengangkat wajahnya, matanya penuh tekad. "Aku tidak bisa hanya berdoa dan berharap keadilan datang sendiri, Guru. Jika Belanda dan para tuan tanah merampas hak kami dengan paksa, aku akan mengambilnya kembali." Haji Naipin terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Jika itu jalan yang kau pilih, lakukanlah dengan bijak. Jangan sampai kau menjadi seperti mereka yang kau lawan." Dengan restu gurunya, Pitung semakin mantap. Ia, Rais, dan Ji mulai menyusun rencana. Mereka tidak akan langsung melawan secara terang-terangan, tetapi mereka akan bergerak di dalam bayangan. Mereka akan mengambil kembali harta yang telah dirampas dan membagikannya kepada rakyat yang menderita. Dan disinilah perjalanan Pitung sebagai pejuang rakyat benar-benar dimulai. Malam itu, bintang bersinar terang di langit Rawabelong. Seolah-olah alam pun ikut menyaksikan lahirnya seorang pejuang yang kelak akan menjadi legenda. Pitung tidak lagi merasa ragu. Ia tahu apa yang harus dilakukan, dan ia tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Malam semakin larut di kampung Rawabelong. Di bawah sinar bulan yang samar, Pitung, Rais, dan Ji berkumpul di sebuah gubuk tua di pinggir sungai. Mereka merencanakan langkah pertama dalam perjuangan mereka melawan para penindas. Pitung tahu bahwa mereka tidak bisa melawan secara terbuka karena kekuatan mereka masih jauh di bawah Belanda dan para tuan tanah. Namun, mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga, kecerdasan, keberanian, dan dukungan rakyat.
Belanda dan para centeng selalu mengambil dari rakyat, sekarang giliran kita yang mengambil dari mereka, ujar Pitung dengan suara tegas. Tapi kita bukan perampok, kita hanya mengambil apa yang sudah mereka rampas dari rakyat. Rais dan Ji mengangguk setuju. Mereka akan merampok rumah para tuan tanah kaya dan membagikan hasilnya kepada orang-orang miskin yang menderita. Malam pertama aksi mereka tiba. Mereka menargetkan rumah seorang saudagar kaya yang bekerja sama dengan Belanda, seorang keturunan Tionghoa yang bernama Babah Liem. Dengan gerakan cepat dan senyap, mereka menyelinap masuk ke rumahnya. Pitung yang sudah terbiasa bergerak lincah dengan ilmu silatnya dengan mudah menghindari para penjaga. Mereka menemukan peti berisi uang dan perhiasan yang Babah Liem kumpulkan dari pajak dan utang yang mencekik rakyat. Tanpa ragu, mereka membawa pergi barang-barang itu. Keesokan paginya, kehebohan terjadi di pasar. Para penduduk kampung menemukan kantong-kantong berisi uang di depan rumah mereka. Beberapa orang tak percaya dengan keberuntungan mereka. Siapa yang melakukan ini? Tanya seorang ibu tua. Tak ada yang tahu pasti, tetapi rumor mulai menyebar bahwa Pitung dan kawan-kawan ada di balik kejadian ini. Sementara itu, Babah Liem dan para tuan tanah lainnya marah besar. Mereka segera melapor kepada Schout Hein, kepala polisi Belanda di Batavia. Ini perampokan, mereka harus ditangkap, teriak Babah Liem dengan wajah merah padam. Schout Hein, seorang pria Belanda yang dikenal kejam dan licik, tersenyum sinis. Kalau begitu, kita akan mulai perburuan. Tidak ada yang bisa menantang kekuasaan kami tanpa konsekuensi. Namun, meskipun Belanda mulai meningkatkan penjagaan, Pitung dan kelompoknya tidak berhenti. Mereka terus merampok para pejabat korup dan membagikan hasilnya kepada rakyat. Rakyat yang awalnya ketakutan kini mulai menyebut nama Pitung dengan penuh harapan. Mereka mulai percaya bahwa ada seseorang yang berani melawan ketidakadilan untuk mereka. Salah satu aksi paling berani yang dilakukan Pitung terjadi di rumah seorang pejabat Belanda yang terkenal kejam. Dengan strategi cerdik, mereka masuk ke rumahnya, mengikat para penjaga tanpa membunuh mereka, dan mengambil semua uang serta dokumen penting yang membuktikan praktik korupsi pejabat itu. Esoknya, dokumen itu disebarkan ke seluruh kampung, membuat rakyat semakin membenci pemerintahan kolonial. Namun, semakin besar aksi mereka, semakin besar pula ancaman yang mereka hadapi. Schout Hein mulai mengirim mata-mata ke kampung-kampung untuk mencari tahu siapa sebenarnya Pitung. Para pejabat Belanda mulai menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan Pitung. Ancaman ini mulai membuat beberapa orang kampung ragu. Ada yang setia kepada Pitung, tetapi ada juga yang takut dan tergoda dengan imbalan yang ditawarkan. Di tengah kondisi yang semakin berbahaya, Pitung tidak mundur. Ia tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Ia tidak hanya ingin mengambil kembali hak rakyat, tetapi juga ingin menunjukkan bahwa Belanda dan para tuan tanah bukanlah penguasa yang tak tergoyahkan. Dengan keberanian dan kecerdasannya, Pitung mulai mengubah dirinya dari seorang pemuda kampung biasa menjadi legenda yang akan dikenang sepanjang masa. Malam itu, di bawah langit Batavia yang gelap, Pitung duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir tenang. Aku tidak bisa berhenti sekarang, gumamnya. Aku akan terus berjuang sampai rakyat tidak lagi hidup dalam ketakutan. Rais dan Ji yang duduk di sampingnya tersenyum. Mereka tahu bahwa mereka telah memilih jalan yang berbahaya, tetapi juga jalan yang benar. Perjuangan mereka baru saja dimulai, dan mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Kabar tentang Pitung yang merampas kekayaan para tuan tanah dan pejabat korup terus menyebar di seluruh Batavia. Rakyat mulai memandangnya sebagai pahlawan, sementara para pejabat Belanda dan orang-orang kaya yang diuntungkan oleh sistem kolonial menganggapnya sebagai ancaman besar. Schout Hein, kepala polisi Belanda yang licik dan tanpa belas kasihan, mulai menyusun strategi untuk menangkap Pitung. Dia bukan sekadar pencuri, ujar Hein kepada para anak buahnya. Dia adalah simbol pemberontakan. Jika kita tidak menghentikannya sekarang, seluruh rakyat akan percaya bahwa mereka bisa melawan kita. Hein memerintahkan para mata-matanya untuk menyebar ke kampung-kampung, mencari siapa saja yang mungkin memiliki informasi tentang Pitung dan kelompoknya. Hadiah besar ditawarkan bagi siapapun yang bisa memberikan petunjuk tentang keberadaannya. Di sisi lain, Pitung dan kelompoknya semakin berhati-hati. Mereka tahu bahwa perburuan telah dimulai. Mereka mulai mengubah pola gerakan mereka, tidak lagi hanya menyerang rumah-rumah tuan tanah, tetapi juga mengincar pos-pos pajak Belanda. Setiap kali mereka menyerang,
mereka memastikan bahwa hasil rampasan dibagikan kepada rakyat dengan cara yang sulit dilacak. Mereka tidak meninggalkan jejak, hanya meninggalkan harapan bagi orang-orang yang tertindas. Namun, tidak semua orang mendukung perjuangan Pitung. Beberapa orang kampung mulai merasa takut. Mereka khawatir jika Belanda semakin marah, seluruh kampung bisa menjadi korban. Beberapa bahkan tergoda dengan hadiah besar yang ditawarkan oleh pemerintah kolonial. "Kita tidak bisa selamanya hidup dalam ketakutan," ujar seorang lelaki tua di surau. "Tapi jika kita melindungi Pitung, apa kita tidak akan semakin menderita?" Pengkhianatan pertama pun terjadi. Salah satu warga yang merasa terdesak akhirnya memberikan informasi kepada Belanda. Ia mengaku pernah melihat Pitung dan kawan-kawan bersembunyi di sebuah gubuk di pinggir hutan. Tanpa membuang waktu, Scout Hein mengirim pasukannya ke lokasi itu. Mereka mengepung tempat tersebut dengan senjata lengkap, yakin bahwa mereka akan menangkap Pitung malam itu juga. Namun, Pitung dan kelompoknya sudah lebih dulu menyadari bahaya yang mengintai. Saat para serdadu Belanda menyerbu gubuk itu, mereka hanya menemukan tempat kosong. Pitung, Rais, dan Ji sudah pergi sejak sore, setelah melihat gerak-gerik mencurigakan di sekitar kampung. Mereka lebih pintar dari yang kita kira, geram Hein ketika mendapati jebakan mereka gagal. Meskipun berhasil lolos, Pitung menyadari satu hal penting, mereka tidak bisa selamanya bersembunyi. Jika ingin bertahan, mereka harus lebih cerdas dalam bertindak. Pitung mulai mengubah taktiknya. Ia dan kelompoknya tidak hanya bersembunyi, tetapi juga mulai bergerak dari satu kampung ke kampung lain, membangun jaringan perlawanan diam-diam. Mereka bertemu dengan pemuda-pemuda lain yang juga marah terhadap ketidakadilan, merekrut mereka ke dalam perjuangan. Di tengah situasi yang semakin panas, Pitung kembali ke surau untuk berbicara dengan Haji Naipin. "Guru, aku merasa semakin banyak orang yang takut," ujar Pitung. "Apa yang harus kulakukan?" Haji Naipin menatapnya dengan bijak. "Ketakutan itu wajar, Pitung. Tapi ingat, seorang pemimpin sejati bukan hanya yang berani melawan, tapi juga yang bisa membuat orang lain percaya bahwa perjuangan ini layak dilakukan." Kata-kata itu menyadarkan Pitung bahwa perjuangannya bukan hanya tentang melawan Belanda dan para tuan tanah, tetapi juga tentang memberi keberanian kepada rakyat. Ia tahu bahwa semakin lama ia bertahan, semakin besar harapan rakyat terhadapnya. Namun, ia juga tahu bahwa semakin lama ia menjadi buronan, semakin dekat pula bahaya yang mengintai. Malam itu, di bawah langit Batavia yang gelap, Pitung berdiri di atas bukit kecil, menatap kampungnya dari kejauhan. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa terus berjuang, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan berhenti. Tidak selama masih ada rakyat yang menderita, tidak selama Belanda masih merampas hak-hak mereka. Perburuan telah dimulai, tetapi begitu pula perlawanan yang lebih besar. Setelah berbulan-bulan bergerak dalam bayangan, Pitung dan kelompoknya semakin cerdik dalam menjalankan aksinya. Mereka tidak lagi hanya merampok harta para tuan tanah dan pejabat kolonial, tetapi juga mulai menyerang pos-pos pajak dan gudang-gudang penyimpanan hasil bumi yang dikuasai Belanda. Serangan ini semakin membuat pemerintah kolonial geram. Scout Hein, yang sejak awal bertanggung jawab atas perburuan Pitung, merasa harga dirinya dipertaruhkan. "Aku tidak akan membiarkan anak kampung ini mempermalukan kita lebih lama lagi," teriaknya dalam rapat dengan para pejabat Belanda di Batavia. Ia kemudian menyusun rencana baru. Alih-alih hanya mengandalkan kekuatan militer, ia mulai menyusupkan mata-mata ke dalam masyarakat, berusaha mencari tahu siapa saja yang diam-diam membantu Pitung. Ia juga mulai menekan kepala-kepala kampung untuk menyerahkan informasi, bahkan dengan ancaman kekerasan. Di tengah meningkatnya tekanan, Pitung menyadari bahwa ia tidak bisa terus bergerak tanpa strategi yang lebih terencana. Ia mulai membentuk jaringan perlawanan yang lebih luas, tidak hanya terdiri dari dirinya, Rais, dan Ji, tetapi juga melibatkan pemuda-pemuda dari berbagai kampung. Mereka berlatih bersama, memperkuat kemampuan silat mereka, dan menyusun cara untuk menghindari jebakan Belanda. Suatu malam, Pitung dan kelompoknya mendengar kabar bahwa Belanda akan mengangkut hasil panen dari gudang Babah Liem ke Batavia. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa mereka lewatkan. Dengan cepat, mereka merancang serangan. Saat rombongan pengawal Belanda bergerak melewati jalan sempit di pinggir hutan, Pitung dan anak buahnya menyergap mereka. Dengan kecepatan dan ketangkasan silat mereka, mereka berhasil melumpuhkan para penjaga tanpa membunuh mereka.
Hasil panen yang seharusnya dikirim ke Batavia akhirnya dibagikan kepada rakyat. Malam itu, di banyak rumah, terdengar tawa dan rasa syukur dari keluarga-keluarga yang selama ini kelaparan. Pitung merasa bahagia, tetapi ia juga tahu bahwa Belanda tidak akan tinggal diam setelah kejadian ini. Mereka pasti akan membalas dengan lebih ganas. Keesokan harinya, ketakutan pun menyebar. Skout Hein mengirim serdadu Belanda untuk membakar beberapa rumah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Pitung. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, dan beberapa orang kampung mulai merasa bimbang. Apakah kita benar-benar harus mendukung Pitung jika akibatnya seperti ini? Bisik seorang warga kepada yang lain. Pitung merasa bersalah melihat penderitaan rakyat. Ia tidak pernah berniat membuat mereka semakin menderita. Namun, Haji Naipin menenangkannya. Perjuangan memang tidak mudah, Pitung. Tapi ingat, kau berjuang bukan hanya untuk hari ini, melainkan untuk masa depan yang lebih adil. Kata-kata gurunya membuat Pitung semakin mantap. Ia harus terus berjuang, tetapi dengan strategi yang lebih hati-hati. Di sisi lain, Skout Hein semakin frustrasi. Semua usahanya untuk menangkap Pitung selalu gagal. Ia tahu bahwa jika terus membiarkan ini terjadi, posisinya sebagai kepala keamanan bisa terancam. Ia butuh cara baru, dan kali ini, ia berniat menggunakan tipu daya yang lebih licik. Malam itu, saat Pitung dan kelompoknya sedang berdiskusi di sebuah gubuk rahasia, seorang pemuda datang dengan napas tersengal. Pitung, kau harus pergi sekarang. Belanda tahu keberadaanmu. Pitung terkejut. Bagaimana mungkin? Apakah ada pengkhianat di antara mereka? Tetapi tak ada waktu untuk bertanya. Dengan cepat, ia dan kelompoknya bergegas meninggalkan tempat itu, tanpa menyadari bahwa jebakan yang lebih besar telah menanti mereka. Perburuan semakin ketat, dan Pitung tahu bahwa musuhnya semakin cerdik. Namun, ia juga sadar bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Perjuangannya sudah terlalu jauh untuk dihentikan. Dengan tekad yang semakin kuat, ia bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Perlawanan ini belum berakhir, dan Pitung tidak akan menyerah. Malam itu, Pitung dan kelompoknya bergerak cepat meninggalkan gubuk persembunyian mereka di pinggir hutan. Hati mereka dipenuhi kecurigaan, bagaimana mungkin Belanda bisa tahu lokasi mereka? Apakah ada pengkhianat di antara mereka? Namun, tak ada waktu untuk berpikir panjang. Mereka harus mencari tempat baru sebelum pasukan Belanda datang menyergap. Saat mereka menyusuri jalan setapak yang gelap, Rais yang berada di barisan depan tiba-tiba mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. Pitung dan Ji segera merapat ke sampingnya. Dari kejauhan, mereka bisa melihat cahaya obor berkelip-kelip, menandakan kehadiran pasukan Belanda. Mereka sudah dikepung, dan itulah yang mereka rencanakan, bisik Ji dengan geram. Mereka tidak hanya ingin menangkap kita, mereka ingin memastikan kita tidak bisa melarikan diri. Pitung mengepalkan tangannya, berpikir cepat. Jika mereka mencoba menerobos kepungan, pasti akan terjadi pertempuran sengit yang bisa membahayakan semuanya. Mereka harus menemukan celah. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara keras terdengar dari belakang mereka. Pitung, menyerahlah, kau sudah terkepung. Itu suara seorang pria Belanda, suaranya penuh percaya diri. Pitung mengenali suara itu, Skout Hein. Pitung menarik napas dalam. Ini jelas jebakan yang sudah direncanakan dengan matang. Ia tahu bahwa Hein tidak akan datang hanya dengan beberapa orang saja. Apa rencanamu sekarang? Bisik Rais, matanya menyapu sekeliling mencari kemungkinan untuk kabur. Pitung menutup matanya sejenak, berpikir keras. Jika mereka tetap diam di tempat, mereka akan tertangkap. Namun, jika mereka lari ke arah yang salah, mereka bisa jatuh dalam jebakan yang lebih besar. Akhirnya, dengan suara rendah tapi penuh keyakinan, Pitung berkata, kita tidak bisa lari begitu saja. Kita harus membuat mereka percaya bahwa mereka sudah menang. Dengan cepat, Pitung menyuruh Rais dan Ji menyebar, berpura-pura melarikan diri ke arah yang berbeda. Sementara itu, ia sendiri tetap di tempat, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Hein yang melihat pergerakan mereka langsung memerintahkan pasukannya untuk mengejar Rais dan Ji, meninggalkan hanya beberapa orang untuk menangkap Pitung. Saat jumlah musuh di sekitarnya berkurang, Pitung bergerak cepat. Dengan ilmu silatnya yang tinggi, ia melumpuhkan dua prajurit yang mencoba menangkapnya dalam hitungan detik. Ia lalu melompat ke balik semak-semak dan berlari secepat mungkin ke arah sungai, berharap bisa bertemu kembali dengan Rais dan Ji di tempat yang sudah mereka sepakati sebelumnya.
Sementara itu, Rais dan Ji berhasil mengelabui pasukan yang mengejar mereka dengan bersembunyi di dalam hutan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa bertemu dengan Pitung di tempat persembunyian lama mereka. Belanda pasti sudah memperkirakan itu. Mereka harus mencari tempat baru, lebih tersembunyi dan lebih aman. Pitung akhirnya tiba di tepi sungai, napasnya memburu. Ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengejarnya. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, sebuah suara dingin menyambutnya dari kegelapan. "Kau memang licin, Pitung. Tapi malam ini, permainan ini berakhir." Pitung menoleh cepat. Di sana, berdiri Scout Hein dengan pistol teracung, matanya penuh kemenangan. "Tidak ada lagi tempat untuk lari," lanjutnya. Pitung mengepalkan tinjunya, sadar bahwa kali ini, ia benar-benar berada di ujung tanduk. Jebakan ini lebih besar dari yang ia duga, dan kini ia harus menghadapi lawannya secara langsung. Dalam kegelapan malam yang sunyi, pertempuran antara Pitung dan Scout Hein akhirnya akan dimulai. Pitung berdiri tegak di hadapan Scout Hein, yang menodongkan pistol ke arahnya. Angin malam berembus pelan, membawa suara gemericik air sungai yang mengalir di belakangnya. Ia tahu bahwa tak ada jalan mundur. Jika ia bergerak sedikit saja, Hein bisa menarik pelatuk dan mengakhiri semuanya dalam sekejap. "Akhirnya aku menangkapmu, Pitung," kata Hein dengan nada penuh kemenangan. "Kau sudah terlalu lama membuat kami repot. Sekarang, kau tak bisa lagi melarikan diri." Pitung tidak menjawab, matanya tajam, memperhatikan setiap gerakan Hein. Ia tahu bahwa pria Belanda itu bukan sekadar polisi biasa. Ia cerdik dan berbahaya. Namun, Pitung juga tidak akan menyerah begitu saja. Dengan cepat, ia menendang tanah, membuat debu berterbangan ke arah Hein. Refleks, Hein menutup matanya sesaat. Dalam hitungan detik, Pitung melompat ke samping, menghindari jalur tembakan. Terdengar suara letusan pistol yang menggema di udara, tetapi peluru hanya mengenai batang pohon di belakangnya. Pitung memanfaatkan kesempatan itu untuk menerjang Hein, berusaha merebut pistol dari tangannya. Pertarungan sengit pun terjadi. Pitung menggunakan keahliannya dalam silat untuk menyerang Hein, yang meskipun tidak secepatnya, memiliki kekuatan dan pengalaman bertarung. Mereka saling pukul, saling serang. Hein berusaha menggunakan kekuatan fisiknya untuk menjatuhkan Pitung, tetapi pemuda Betawi itu lebih lincah, menghindari serangan dengan gesit. Di tengah pertarungan, Hein berhasil menarik pisau kecil dari sabuknya dan menyerang dengan cepat. Pitung nyaris tak sempat menghindar, dan pisau itu menggores lengannya. Darah mengalir, tetapi ia tak menunjukkan rasa sakit. Dengan gerakan cepat, ia menangkap pergelangan tangan Hein dan membantingnya ke tanah. Hein terbatuk, kehilangan cengkeraman pada pisaunya. Namun, ia masih belum menyerah. Dengan satu gerakan mendadak, ia menarik pistol cadangan dari balik jaketnya dan mengarahkannya ke Pitung. Namun, sebelum ia sempat menarik pelatuk, sebuah batu melayang dan menghantam tangannya, membuat pistol itu terjatuh ke tanah. Pitung menoleh dan melihat Rais serta Ji berlari ke arahnya. Mereka telah kembali tepat pada waktunya. Tanpa membuang waktu, Rais menerjang Hein dan menahannya di tanah, sementara Ji menendang pistolnya menjauh. Hein mengerang marah, tetapi kali ini ia benar-benar tak berdaya. "Sudah waktunya kita pergi," kata Rais sambil mengatur napasnya. Pitung mengangguk, tahu bahwa mereka tidak bisa berlama-lama di sini. Belanda pasti akan segera datang setelah mendengar suara tembakan tadi. Mereka mengikat Hein dengan tali seadanya sebelum bergegas meninggalkan tempat itu, menyusuri sungai menuju tempat persembunyian baru. Saat mereka menghilang ke dalam kegelapan, Hein berteriak marah. Ia telah kalah, tetapi ia bersumpah bahwa ini belum berakhir. Pitung mungkin lolos kali ini, tetapi perburuan akan terus berlanjut, dan ia tidak akan berhenti sampai pemuda itu tertangkap atau mati. Scout Hein pulang ke markasnya dengan wajah penuh amarah. Ia telah dipermalukan oleh Pitung dan kelompoknya, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia terima. Dengan luka di tubuhnya dan tangan yang masih berdenyut nyeri akibat lemparan batu Rais, ia mengumpulkan para serdadunya. Kali ini, ia tidak akan main-main lagi. "Kita telah memberi terlalu banyak kesempatan kepada anak itu," teriak Hein dengan suara bergetar. "Sekarang, kita lumpuhkan seluruh kampung yang menyembunyikannya. Jika mereka tidak mau menyerahkannya, kita buat mereka menderita sampai mereka sendiri yang menyerahkan kepala Pitung kepada kita." Perintah Hein langsung dijalankan. Esok harinya, pasukan Belanda mulai menyisir kampung-kampung di sekitar Batavia.
Mereka menggeledah setiap rumah, menginterogasi penduduk, bahkan menangkap beberapa orang yang dicurigai sebagai pendukung Pitung. Rumah-rumah dibakar, sawah dirusak, dan ternak-ternak dirampas. Kekejaman ini membuat rakyat semakin takut. Banyak yang mulai kehilangan harapan dan mulai berpikir untuk menyerahkan Pitung demi menyelamatkan keluarga mereka. Beberapa orang bahkan diam-diam mencari cara untuk menghubungi Belanda dan memberikan informasi. Di tempat persembunyian baru mereka, Pitung dan kelompoknya menerima kabar buruk ini dari seorang anak kecil yang datang berlari dengan napas tersengal. Pitung, rumah-rumah di kampung terbakar, banyak orang ditangkap. Isaknya, Pitung mengepalkan tinjunya. Ia tahu bahwa ini adalah strategi Hein untuk memaksanya keluar dari persembunyian. Jika ia tetap bersembunyi, rakyat akan terus menderita. Namun, jika ia menyerahkan diri, perjuangan mereka akan berakhir. Ia harus menemukan cara lain. Malam itu, Pitung dan kelompoknya berdiskusi. Kita tidak bisa diam saja, ujar Ji dengan nada keras. Kalau kita terus bersembunyi, Belanda akan semakin menggila. Rais mengangguk setuju. Tapi kalau kita bertindak gegabah, kita malah masuk dalam jebakan mereka. Pitung berpikir keras. Ia tahu bahwa melawan secara terbuka saat ini bukanlah pilihan terbaik. Mereka harus lebih cerdas. Akhirnya, ia menemukan solusi. Mereka akan menyerang gudang penyimpanan senjata dan persediaan makanan Belanda di pelabuhan. Dengan begitu, mereka bisa melemahkan pasukan Belanda dan sekaligus memberi harapan kepada rakyat. Pada malam yang telah mereka tentukan, Pitung dan kelompoknya bergerak dalam bayangan. Mereka menyelinap ke dalam pelabuhan, menghindari para penjaga, dan menyiapkan bahan peledak sederhana yang mereka bawa dari kampung. Ketika semua sudah siap, Pitung sendiri yang menyalakan sumbu. Ledakan besar mengguncang pelabuhan, menghancurkan gudang persediaan Belanda. Api berkobar tinggi, menerangi malam Batavia. Pitung dan kelompoknya segera melarikan diri sebelum pasukan Belanda tiba. Namun, serangan ini adalah pesan yang jelas, Pitung belum kalah. Di tempat lain, Scout Hein melihat api yang membumbung tinggi dan menggertakkan giginya. Pitung, kau benar-benar menantangku, gumamnya. Dengan mata penuh kebencian, ia bersumpah bahwa perburuan ini akan segera berakhir, dengan darah Pitung di tangannya. Asap masih mengepul dari pelabuhan Batavia setelah serangan Pitung dan kelompoknya. Gudang senjata serta persediaan makanan Belanda telah hancur, membuat pemerintah kolonial semakin murka. Scout Hein yang dipermalukan oleh kejadian ini, mengerahkan seluruh pasukan terbaiknya untuk memburu Pitung. Ia tidak lagi peduli dengan cara-cara halus, ia ingin Pitung mati. Di sisi lain, Pitung dan kelompoknya tidak bisa lagi bersembunyi seperti sebelumnya. Mereka tahu bahwa setelah serangan di pelabuhan, Belanda akan semakin memburu mereka dengan ganas. Maka, mereka memutuskan untuk menghadapi pertempuran ini secara langsung. Kita tidak bisa lari selamanya, kata Pitung. Jika Belanda ingin perang, kita beri mereka perlawanan yang tak akan mereka lupakan. Mereka mengumpulkan pemuda-pemuda kampung yang masih berani melawan. Dengan cepat, mereka menyusun strategi. Mereka memilih sebuah daerah perbukitan di pinggir Batavia sebagai tempat pertahanan terakhir mereka. Di sana, mereka menyiapkan perangkap, menyusun barikade dari batang pohon, dan memastikan bahwa mereka memiliki cukup senjata dan amunisi untuk bertahan. Tak butuh waktu lama bagi Belanda untuk menemukan lokasi mereka. Scout Hein memimpin pasukan dalam jumlah besar, lengkap dengan senapan dan meriam kecil. Serang mereka, jangan beri kesempatan untuk melarikan diri, teriaknya, memerintahkan pasukannya untuk maju. Pertempuran pun pecah. Anak buah Pitung, meskipun jumlahnya lebih sedikit dan hanya bersenjatakan golok serta bambu runcing, bertempur dengan gagah berani. Mereka memanfaatkan medan perbukitan untuk menyerang secara gerilya, menjebak musuh di antara pepohonan dan memukul mundur beberapa regu Belanda. Pitung sendiri bertarung di garis depan, melawan pasukan Belanda dengan kecepatan dan ketangguhannya. Dengan golok di tangan, ia menangkis serangan demi serangan, menjatuhkan beberapa serdadu yang mencoba menangkapnya. Namun, di tengah pertempuran, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Scout Hein datang dengan senapan yang sudah diarahkan langsung kepadanya. Hein menarik pelatuk, dan peluru melesat dengan cepat. Pitung mencoba menghindar, tetapi peluru itu mengenai bahunya, membuatnya terhuyung. Rais dan Ji berlari menghampirinya, membantu Pitung berdiri kembali. Kita harus pergi sekarang, teriak Rais. Namun, Pitung menggeleng. Tidak, aku harus mengakhiri ini sekarang.
Dengan sisa kekuatannya, Pitung berlari ke arah Hein, menghindari tembakan kedua yang hampir mengenainya. Dengan satu gerakan cepat, ia menendang senapan Hein hingga terlempar, lalu menyerangnya dengan pukulan bertubi-tubi. Hein berusaha melawan, tetapi kali ini Pitung lebih unggul. Dengan satu pukulan terakhir, ia menjatuhkan Hein ke tanah. Pasukan Belanda yang melihat pemimpin mereka tumbang mulai kehilangan semangat. Beberapa dari mereka mundur, sementara yang lain menyerah. Rakyat yang selama ini takut kini berbalik melawan, membantu Pitung dan kelompoknya menggempur sisa pasukan kolonial. Ketika matahari mulai terbit, pertempuran akhirnya usai. Scout Hein berhasil melarikan diri dengan beberapa anak buahnya, tetapi kekuatan mereka telah hancur. Pitung berdiri di atas bukit, melihat rakyatnya bersorak atas kemenangan mereka. Ia tahu bahwa perjuangan belum sepenuhnya berakhir, tetapi hari ini, mereka telah membuktikan bahwa keadilan bisa diperjuangkan. Dengan tubuh yang terluka tetapi semangat yang tak padam, Pitung mengangkat goloknya tinggi-tinggi. "Perjuangan ini bukan untukku seorang," katanya lantang. "Ini untuk semua orang yang ingin hidup dalam keadilan dan kebebasan." Sorak-sorai menggema di seluruh kampung, menandai sebuah kemenangan yang akan dikenang sepanjang masa. Itulah kisah Pitung, sang Robin Hood dari Betawi, seorang pejuang rakyat yang berani melawan ketidakadilan. Perjuangannya mungkin telah berakhir, tetapi semangatnya tetap hidup dalam hati kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, KOMEN, dan share ke teman-teman kalian. Dan buat yang belum, subscribe sekarang juga, serta nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian cerita ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sejarah, salam perjuangan.